Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Dan di video kali ini, kalau sebelumnya sempat update video mengenai Astrea, bagi teman-teman yang belum nonton, kalian bisa langsung nonton di sini linknya ya. Dan kali ini gue pengen ngasih updatean mengenai motor gue, yang Matic, yaitu Vario ya. Motor gue Vario, motornya di mana nih? Ada di sini. Nah itu dia. Nah ya, pokoknya di sini gue bakal ngasih tahu apa saja yang sudah dirubah. Selama ini dipakai buat apa? Ya pokoknya sih masalah updatean, terutama masalah ban cacing. Di sini gue juga pengen tunggu, ini kan di rumah ya, ngapain gue pakai masker? Lebih baik. Nah ya, jadi gue mau ngasih tahu kenapa gue sempet ganti ban di Vario ini. Ya yang tadinya kan gue sebelum pakai ban cacing karena memang gue pengen ngasih impresi gue, ya point of view gue mengenai pemakaian ban cacing ring 17 dengan ban yang sesuai dengan ukuran velgnya. Dan akhirnya gue ganti lagi ke standar, plus gue udah ganti ban baru. Alasannya kenapa di sini gue juga bakal jelasin. Ya udah deh, langsung aja yuk, kalian nonton videonya. Nah ini dia, gue sengaja naruh velg sama ban cacingnya itu di sebelah situ karena buat gambaran aja. Jadi sebenarnya tuh tadinya konsepnya begini ya kan, gue cari velg warna merah terus bodinya biru karena tetap pewarnanya gue konsepnya merah biru. Tapi setelah beberapa waktu yang cukup lama, kurang lebih kayak ada kali lebih dari 2-3 bulanan dalam pemakaian harian ya, buat ke pasar, buat ke minimarket segala macam di daerah komplek-komplek aja, dengan menggunakan ban ini ternyata ada side effectnya yang dimana ternyata sangat membahayakan. Apalagi kalau buat harian gitu, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena gua to the point aja, velg ini yang tadinya dia jalannya lurus, maksudnya tuh kalau dilihat dari belakang tuh kayak lurus-lurus aja, tapi lama-kelamaan karena mungkin ngelewatin jalanan aspal yang relatif tidak mulus, terus juga bobot rider yang memang terbilang rata-rata, kan nggak cuma gua doang yang make gitu kan, jadi ada orang lain juga make motor ini, dan memang bobotnya itu lumayan berat, di atas let's say di atas 70 kg tiap hari jalan sana sini. Terus juga ini kan motor operasional. Side effectnya ternyata ban ini jadi kayak sedikit peang, bukan sedikit lagi, malah peangnya lumayan parah. Terus dalam segi pengereman juga jadi makin menyeramkan, bikin tidak balance. Apalagi kalau misalnya menghindar jalanan yang lobang atau obstacle-obstacle yang ada di aspal yang memang harus dihindari, itu rasanya juga cukup menyeramkan. Jadi gua putuskan untuk mengganti velg standarnya lagi. Gue pakai velg standarnya lagi dan mengganti ban baru dari Aspira yang kolaborasi sama Pirelli deh kalau tidak salah. Ya ini ban barunya. Oke, dan memang kalau misalnya ngomongin velg ini ring 17 sama ban ukuran yang memang untuk velg ini karena kalau memang dilihat dari depan gitu memang ramping sih, kayak ban sepeda sih. Dan sepeda goes maksudnya. Awal-awal memang terlihatnya seru, fun, tidak ada masalah apa-apa, tapi lama-kelamaan kok ya menyeramkan. Karena dia di sini kalau misalnya dilihat dari mata sekilas gitu, penglihatan sekilas sih tidak ada perubahan apa-apa ya, tapi ketika di jalan tuh kelihatan tuh putaran rodanya tuh yang mulai goyang gitu. Jadi kalau misalnya jalan lurus tuh dia nggak balance. Pokoknya bawaannya kayak deg-degan aja gitu. Buat gambaran teman-teman aja ya. Jadi kalau pakai velg ini dipakai buat harian sangat tidak bagus, sangat tidak cocok, tidak direkomendasikan buat harian sih. Tapi kalau cuma buat dipajang doang atau buat seru-seruan doang, atau let's say buat lomba kontes modifikasi atau apa, itu lain cerita, itu nggak masalah. Tapi kalau buat harian mending jangan deh, soalnya bahaya. Harian yang bergaya, nggak sama sekali. Ini dibilang gaya sih nggak, malah yang ada dihujat ya. Gue selama pakai motor ini kalau misal gue update di sosmed pasti ada aja yang hujat, tapi ya gue juga bodo amat sih. Cuman di sini gue edukasinya adalah setelah gue memakai velg ini dipakai buat harian, sangat tidak recommended sekali ya, karena bahaya. Atau juga sebenarnya gue kenapa waktu dulu itu sempat mau ganti velg ini, pertama karena gue penasaran, kedua karena memang ya udah sekalian buat konten, ketiga pengen merasakan apa yang dirasakan orang ketika pakai velg kayak gini di motor yang rata-rata kan dipasangin di motor Matic kayak gini, kayak Vario, kayak Beat, kayak Mio gitu-gitu ya kan. Nah gue juga pengen merasakan gitu. Velg kayak gini sangat tidak recommended ya, jadi ini gue taruh dulu deh mending. Terus juga bobotnya sih sebenarnya tidak begitu berat, jadi ya udah ini gue pajang aja. So kembali lagi ke si
Vario ini. Nah, ini yang ketara banget, ini habis gue ganti hand grip Domino warna pink, cuman sudah kotor karena memang ini motor operasional jadi dipakai terus alhasil ya. Dan tangan-tangan kayak gini kan, aduh pasti kotor gitu. Ya ini buat iseng-iseng aja sih sebenarnya, buat refreshment aja. Kalau handle lever remnya itu masih sama pakai punya gua lupa ini apa ya, merek apa ya, Bikers kah, gue lupa deh, pokoknya warna merah gini. Terus spionnya bar end masih sama, bannya tadi gue udah bilang ganti baru. Terus selama gue ganti knalpot lagi ke standar karena sempat diomelin sama security di sini, jadi ya diganti. Oke. Sama banyak yang bilang ini joknya ini jok modus, tapi asli men, ketika gua ngerem dadak, yang tadinya gue duduk sini langsung merosot ke sini gitu. Kebayang kalau yang dibonceng, gue rem mendadak, merosot ya kan, nyentuh sedikit bisa lah. Sama ini juga gue ganti ban kemarin, ganti ban Aspira yang kolaborasi sama Pirelli. Rasanya sih sebenarnya fun-fun aja ya, enak-enak aja buat miring-miring santai atau di jalanan basah juga ternyata cukup reliable juga. Nggak begitu yang menyeramkan unyu-unyu gitu. Pokoknya nggak bikin deg-degan, masih oke. Karena juga di alur bannya ternyata gue lihat lebih deket, cukup sporty dan cukup berpattern juga sih bannya. So ya. Terus lucunya juga ternyata gue baru tahu ini kalipernya kan gue pakai RCB. Berarti ini lever remnya RCB, buset nih sampai luntur ya warnanya. Ya maklum lah kualitas, harganya segimana. Oke lanjut, ini disc brake juga udah ganti. Terus ini maksud gue kalipernya ternyata ini 4 piston, sedangkan ini kan Vario kan dia 2 piston. Jadi alhasil si pengereman depannya tuh dia dalam banget. Tapi kalau ditanya pakemnya sebenarnya pakem-pakem aja sih, tapi harusnya pakai yang 2 piston. Dan banyak teman-teman gue yang menyarankan kalau memang pengen pengeremannya enak pakai mas rem KTC. Harganya sejutaan. Terus pakai memang ya kaliper yang 2 piston yang sesuai dengan peruntukan, sama ganti disc brake yang lebih besar. Bisa pakai KTC juga ya kan, karena biasanya satu paket. Terus untuk rem belakang sebenarnya fun-fun aja. Udah sih. Sama ini juga gue mau ngasih review dikit. Ini si shock ISS ini harganya kurang lebih sejutaan gue beli. Cuman performanya ternyata oke juga. Tidak keras, tidak empuk, tapi stabil ketika buat nikung-nikung kecepatan 60 km/jam gitu. Waktu gue di daerah Puncak sama daerah Pangandaran yang jalanan berkelok-keloknya gitu, stabil. Terus kalau ngelewatin jalan rusak juga si suspensi belakangnya dia tidak kerasa yang mentok banget, enak. Jadi worth it lah. Itu saja paling update dari si Vario ini. Nextnya mungkin ya seperti yang gue bilang tadi ya, ini motor operasional pasti jarang gue pakai karena memang dipakai buat kebutuhan di rumah. Buat ke pasar, buat ke minimarket, buat apa, buat ini gitu-gitu. Sebagai scene penutup, yuk kita nyalain. Oh iya, masih di standar. Lupa, ini bikin panik tau gak sih, dikira motor nggak bisa nyala gara-gara standar. Fitur safety sih, tapi bikin sport jantung. Oke. Ya gitu doang sih, normal lah. Kelistrikan normal, lampu aman ya kan, semuanya tidak ada yang mencong-mencong sana sini. Oke. Gue suka banget sih motor Vario yang keluaran ini. Soalnya belakangnya tuh kayak aduh asik banget dilihatnya. Sama ini lucu nih. Sekarang Vario gue tuh kan bisa lihat sendiri, aduh geter-geter ya. Aduh geter-geter, sorry. Tuh dia angkanya jadi angka alien. Sama dia ISS-nya nggak nyala. Kalau misal di idling stop dia nggak akan mati. Jadi entah kenapa di situ ada error issue mengenai kelistrikan, tapi overall kalau kelistrikan yang lain-lain aman. Hai. Dan paling segitu aja mengenai vlog update sama si Vario ini. Jadi semoga kalian bisa mengobati rasa rindu kalian yang banyak yang request, bang vlogin lagi si Varionya. Ini sudah ya. Ditunggu ya video touringnya karena itu seru banget, penuh dengan aksi-aksi yang ya udah nanti aja deh ya, pokoknya segitu dulu aja. Bye, peace.